Jadi yakini, jangan ragu-ragu. Diri kita, alam sekitar ini, bumi, langit, matahari, bulan, bintang, semuanya tidak akan ada kalau tidak ada Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang menciptakan, tetapi Allah menciptakan sesuatu itu pakai sebab. Allah bisa menciptakan manusia tanpa air mani, bisa. Contohnya Nabi Adam. Tanpa perkawinan bisa, contohnya Nabi Isa. Bisa. Tetapi waja'alna likulli syai'in sababa, segala sesuatu pakai sebab. Nah, tadinya Allah itu sendiri. Tidak ada makhluk, tidak ada langit, bumi, tidak ada apa-apa. Aina Rabb qabla an yakhluqa sab'a samawat. Di mana Allah sebelum ada langit 7? Fi amain. Hadis sahih. Biasakan ya para mubaligh, kalau mengeluarkan hadis, lihat perawinya. Siapa yang menerima dari Nabi Muhammadnya dan dari kitab apa itu diambil. Seperti Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim dan lain sebagainya. Biasakan. Jangan sampai dituding bahwa orang tasawuf hadisnya doib melulu. Enggak begitu. Hadis-hadis dalam Miftahus Sudur itu ada rawinya semua. Berhubunganlah dengan Al-Mukarram Ustadz Haji Ali. Beliau paling rajin membuka. Ustadz Wafiuddin, beliau rajin membuka. Saya sering bertanya pada mereka. Kepengarsa dengan gaos, bertanya saya. Hadis-hadis itu. Ya, ulah ujuk-ujuk qala Rasulullah, engke salah. Akhirnya ayat Quran disebut qala Rasulullah. Maca hadis qala Allah Ta'ala dikeh. Ya, baik. Hadirin rahimakumullah. Pak Ari Ginanjar melaksanakan training ESQ tentang spiritual. Apa yang dia bahas? Big Bang. Big Bang. Big Bang adalah ledakan besar. Karena yang dengar banyak kaum intelek, anak-anak sekolahan, orang-orang mantan sekolah maksudnya, orang-orang pinter, maka beliau menyampaikannya setelah diteliti oleh para ahli. Kudu gitu di Indonesia mah. Oleh para ahli di Eropa, di Amerika, kudu gitu wae kola Amerika, kola Eropa, enggak apa-apa. Telah diteliti bahwa 15 miliar tahun yang lalu telah terjadi ledakan besar. Itulah Big Bang. Kalau kepada ulama akan senyum mendengar begitu, karena sudah tahu di dalam Al-Burdah dulu Allah sendiri, maka Allah bermaksud menciptakan makhluk. Makhluk pertama yang diciptakan adalah sebuah cahaya, dari cahayanya itulah yang disebutkan Nuru Muhammad. Nuru Muhammad. Apa? Nur Muhammad. Cahaya Muhammad. Jasadnya belum ada. Maka ia paling awal diciptakan, paling akhir diutus. Ketika Nabi Adam ditikahkan kepada Ibu Hawa pakai mas kawin. Mas kawinnya sholawat. Kenapa tidak minta emas? Malu. Sebab tiang rumah emas semua. Kenapa enggak minta berlian? Koral di depan rumah, berlian semua. Maka minta yang lebih mahal daripada berlian dan emas, yaitu sholawat. Nah ini tambah lagi pengetahuan ini. Banyak orang merasa, tibang sholawat mun emas mah tuh. Ya, tolol lagi. Sholawat itu lebih mahal daripada emas berlian. Buktinya waktu Ibu Hawa akan dinikahi oleh Nabi Adam, mas kawinnya adalah sholawat. Adam harus pakai mas kawin. Apa mas kawinnya ya Allah? Mas kawinnya adalah kau mintakan rahmat. Untuk siapa ya Allah? Untuk Muhammad. Loh, siapa Muhammad? Muhammad itu cucumu. Tidak akan ada kamu kalau tidak ada cucumu itu. Mungkin liur. Biasanya dia mau ayam mana mau nawa aki, ya mau dibalik. Mau ayam mana mau nawa incu. Ya, begitulah. Maka Allah menciptakan cahaya tersebut. Beribu-ribu tahun sebelum ada matahari. Allah menyimpan cahaya tersebut.
Dari situlah Allah ciptakan semua alam yang lain. Tergabunglah sekarang antara penelitian teknokrat dan antara sufistik. Sedang mengarah kemana dunia ini? Para ahli peneliti sedang melihat akhirnya teknologi bertemu tasawuf. Itulah gambaran akan kejayaan Islam. Baik hadirin, apalagi diciptakan semua ruh kita semua. Ruh ce Ici, ruh ce Neneng, ruh ce Onah, ruh Kang Udin, ruh Kang Cecep, ruh Kang Maman, ruh Mang Jejen. Sudah di sana di stok. Disebutnya Ruhul Qudsi. Ruhul, diulang 3 kali Pak. Sekali lagi. Sekali lagi. Kenapa Pak Jejen begitu? Kebanyakan umat Islam tidak paham tentang ini. Insya Allah saya bukan sok tahu. Kalau di Indonesia ada 200 juta umat Islam, eta teh jeung orok-orok. Cokot nu dewasa 100 juta. Dari 100 juta yang paham tentang Ruhul Qudsi, insya Allah mungkin tidak akan lebih dari 1 juta. Berani saya membuat kira-kira. Kalau di Jawa Barat ada 40 juta umat Islam, insya Allah yang paham Ruhul Qudsi mungkin belum lebih dari 1000 orang. Dari mana Pak Jejen berani begitu? Saya tahun 78 sudah buka pesantren. 78 sampai tahun 90, 12 tahun saya nggak kenal yang namanya Ruhul Qudsi. Baru saya tahu istilah Ruhul Qudsi setelah membaca Sirul Asrar di Suryalaya. Kalau pengalaman saya seperti itu, kira-kira ulama lain masih seperti saya dulu. Itu aja gambarannya.